Kali ini kami berada di Desa Gampeng, tepatnya di timurnya Polsek Gampeng. Kami sedang ketemu dengan salah satu kawan yang mengembangkan usaha kerajinan dari bambu, atau lebih tepatnya dari bonggol bambu. Ini sebuah karya yang luar biasa dan baru 3 bulan dikembangkan. Bagaimana liputannya? Ikuti perjalanan kami bersama tim Inspirasi. Bonggolnya bambu, atau istilah Jawanya itu dongkelnya bambu yang seperti ini, tapi kemudian dimanfaatkan, diolah. Ini sebagian peralatannya. Nah, ini ada seperti ular, kemudian ada angsa, tuh lagi proses. Nah, ini adalah tempatnya Mas Agung. Nanti kita akan wawancara beliaunya ya. Kali ini kami berada di daerah Gampeng Rejo, tepatnya di timurnya Polsek Gampeng. Kali ini kami berada di Griya Pring Aji. Nah, Pring Aji ini tempatnya Mas Agung, dimana Mas Agung di sini punya sesuatu yang istimewa, gitu ya, yaitu kerajinan dari bambu. Uniknya, kerajinan bambu ini berasal dari istilah Jawanya dongkelnya bambu, atau istilahnya bonggolnya bambu, ya. Tapi coba pemirsa perhatikan di sini ya, dibuat kerajinan yang unik seperti ini. Ada burungnya, kemudian nih, kemudian dipoles dengan pernis, hasilnya seperti ini. Dan ada pula banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, ini. Tapi umumnya asbak. Ya. Nah, kita akan lihat bagaimana produksi ini dikembangkan oleh Mas Agung dan menjadi satu potensi yang luar biasa di Kabupaten Kediri. Produksi dari Griya Pring Aji, kerajinan bambu dari Mas Agung, ini salah satunya seperti itu ya. Kalau pemirsa lihat di situ ada seperti vas bunga, kemudian asbak yang rata-rata di sini sudah dipernis dengan baik. Nah, kalau pemirsa perhatikan di sini, tuh luar biasa ya produknya ya. Ini adalah hasil produksi yang dikembangkan oleh Mas Agung. Kurang lebihnya baru 3 bulan, tapi tidak apa-apa. Kalau pemirsa perhatikan di sini, ya, karya-karya yang dikembangkan. Nah, pemirsa, sekarang kami ketemu dengan Mas Agung. Mas Agung ya? Iya. Nama lengkapnya Mas Agung siapa? Agung Prasetyo, Pak. Agung Prasetyo. Iya. Mas Agung. Iya. Latar belakang Mas Agung dulu apa sebagai pengrajin? Enggak, Pak. Enggak. Saya adalah sebenarnya petani, Pak. Petani. Oh, gak usah Pak loh. Bang aja. Oh, iya, Pak. Ya. Jadi latar belakang Mas Agung ini sebagai petani. Kemudian kok bisa mengembangkan seni kerajinan bambu ini seperti ini? Bagaimana sih Mas Agung? Awal mulanya ya limbah, Pak. Oh, limbah. Limbah kan sama bambu itu dikebun sama di sana banyak sekali. Oh gitu. Kebetulan waktu itu kan masih keadaan nganggur setelah gitu. Setelah habis tanam kan tunggu panen, nganggur ya. Baru punya inisiatif ya, itu. Inisiatif. Berarti the power is kepepet. Ya. Ya, karena kepepet muncul inspirasi begitu ya. Tapi positif ya Mas Agung. Nah, kemudian kalau Mas Agung, kami lihat ya, di sini ada seni-seni yang menurut saya pribadi ini luar biasa Mas Agung. Kok bisa mengembangkan seperti ini? Belajar dari mana? Cuma imajinasi kita aja. Oh gitu. Ikan cupang gimana? Nah, ini pemirsa, dari bayangan, dari bayangan muncul ide yang luar biasa dari Mas Agung. Tapi karyanya luar biasa nih pemirsa, perhatikan ya. Ini saya kalau bikin seperti ini sendiri nggak bisa loh, bisa berbulan-bulan gitu ya.
Padahal kalau mengerjakan seperti ini kurang lebih berapa lama Mas Agung? Kalau sehari bisa dapat 2. Wih, sehari dapat 2. Luar biasa ya. Ini Mas Agung diam-diam tapi bisa mengembangkan. Kalau tidak punya bakat tidak bisa. Mungkin bakat alam. Bakatnya alam. Tapi memang itulah karunia Mas Agung ya. Karunia yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh Mas Agung sendiri, jangan-jangan. Iya. Saya sendiri juga bingung kok bisa begini. Tapi tidak apa-apa. Inilah bentuk inspirasi yang luar biasa untuk kita semuanya. Mas Agung usia berapa sekarang? Usia 41 Bang. 41 ya. Tapi sudah mulai menemukan jalannya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya pemasarannya seperti ini bagaimana Mas Agung? Sementara itu masih lokal aja. Melalui share-share di HP itu. Oh, online ya. Dia tetangga desa. Yang pesan kap lampu. Oh, gitu. Tangga-tangga juga datang terus lihat asbak bagus. Rata-rata harga berapa sih? Untuk yang jenis ini asbak bermotif ini antara 25 sampai 35. Oh gitu ya, harganya sekian ya. Tapi kalau mereka yang punya jiwa seni, harga tidak menjadi soal biasanya ya, karena karyanya luar biasa. Nah, ke depan harapannya Mas Agung sendiri bagaimana dengan usaha ini? Kedepannya mungkin bisa memproduksi lebih banyak lagi. Gitu ya. Mungkin memperbaiki mutu juga. Nah, itu yang penting ya. Jadi mengembangkan mutunya, kemudian jualannya juga meningkat. Nah, sepanjang Mas Agung 3 bulan ini ya, 3 bulan ini sudah ada bentuk dari beberapa dinas tidak ini? Ya alhamdulillah diberi tempat di Gumo itu. Oh sudah dikasih stand di Gumo, tepatnya di Pasar Tugu. Oh, namun sama Kelut Mandiri. Nah, ini salah satu anggota dari Kelut Mandiri ya. Jadi teman-teman Kelut Mandiri ini kita punya teman yang satu lagi luar biasa namanya Mas Agung, karyanya seperti ini. Dan tiap minggu pameran ya Mas Agung? Iya, tiap minggu pameran. Sabtu sama Minggu. Sabtu sama Minggu pasti di sana ya. Mulai jam berapa biasanya? Kalau Sabtu mulai jam 1 sampai Minggu malam sekitar jam 10. Oh gitu ya. Tapi hasilnya luar biasa pameran. Alhamdulillah responnya baik. Itu ya. Ya, peminatnya juga alhamdulillah banyak gitu ya. Terutama asbak. Oh gitu ini ya. Ini pengembangan buat tempat pensil. Tempat pensil mulai bukan diracik, di apa ya? Diproduksi. Diproduksi. Berarti ke depan tidak hanya ini ya Mas Agung ya. Ada beberapa hal lain ya, saya perhatikan di situ ada apa itu, lampu hias ya, lampu hias juga, dan nanti pasti ada pengembangan yang lain. Dan kita bersyukur kenal dengan Mas Agung. Saya juga dapat nomor dari rekan Pak Kawul Sepet. Itu yang memotivasi saya Pak. Oh gitu ya. Kebetulan satu stand sama saya. Oh gitu ya. Tapi sekarang termotivasi untuk terus berkarya. Ya. Nah, ini luar biasa. Jadi mengembangkan bakat yang tidak diketahui, tapi sudah menemukan jalannya. Gitu. Awalnya melihat-lihat limbah gitu aja Mas Agung. Oke. Nah nanti pasti ada banyak pengembangan yang akan dilakukan oleh Mas Agung. Dan kita berharap Mas Agung bisa terus berkembang Mas Agung ya. Kami hanya bisa membantu bagaimana karya-karya Mas Agung ini bisa dikenal oleh teman-teman kita di luar sana. Jadi kalau mau pesan atau mau melihat hasil karya Mas Agung, bisa datang ke rumah di Gria Prengaji. Prengaji itu siapa Mas? Prengaji awal mulanya hijau dari itu ya, limbah-limbah spray sama dodol bambu yang dibiarkan begitu saja. Akhirnya dibuat karya namanya nilai rupiah juga aji. Ada nilainya akhirnya. Oh gitu, bukan dari mbahnya toh.
Tapi inilah Gria Prengaji namanya ya, kerajinan bambu. Punya ciri khas di Desa Gampeng, Desa Gampeng, RT4 RW2 atau di timurnya Polsek Gampeng. Ini kan terus berkembang, pasti Mas Agung punya pemikiran bagaimana bisa terus berkembang ya usahanya. Kira-kira yang dibutuhkan apa sih? Ya mungkin kedepannya perhatian dari dinas mungkin untuk masalah kemudahan, mungkin buat penambahan alat-alat untuk memperbaiki mutu produksi dan memperbanyak produksi. Berarti ada pelatihan dan juga ada modal. Jadi ya inilah usaha kecil, tapi ya pastilah pemerintah daerah akan memberi perhatian seperti itu. Ya, itu ya Mas. Dan hanya itu Mas yang diharapkan. Iya. Nah, gitu ya. Itu. Dan juga yang penting pelatihan serta alat. Ini pemirsa, kita bisa ngobrol sedikit dengan Mas Agung nanti. Kalau ada waktu kita juga akan melihat pameran di stand sana ya. Ketemu dengan teman-teman kita UKM di sana. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana karya-karya dari Kabupaten Kediri bisa muncul. Dan semoga ini menjadi sebuah inspirasi yang luar biasa. Terima kasih ya Mas Agung untuk waktunya. Semoga tetap sukses, tetap berkembang ya. Semoga bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga semangat, dan juga sebagai pekerjaan baru di samping petani, tapi juga potensi yang luar biasa dari Mas Agung. Itu ya. Sekian dari kami. Salam inspirasi. Nah, itu diapakan Mas? Pernis. Tuh supaya lebih mengkilat. Itu semua dari bambu ya Mas? Bambu semuanya. Termasuk burungnya itu dari bambu Ya, itu? dari dongkelnya. Itu. Sampai butuh berapa hari itu merangkai itu? 1 hari? 1 hari. 1 hari cukup ya? Tuh, kalau sudah punya jiwa seni ya gampang ya. Kalau kita belum punya jiwa seni, aduh, saya bisa berhari-hari itu Mas. Tapi ini luar biasa karyanya ya. Nanti kalau di pernis sudah lebih mengkilap gitu ya. Lebih bagus, lebih tuh. Harga sampai berapa itu Mas? Nanti 35-an ya. Itu ya. Pemirsa, liputan kami bersama tim inspirasi, kita sudah ketemu dengan Mas Agung, kemudian kita sudah melihat hasil produksinya, dan seperti yang saya bawa ini, nah ini dari akar bambu atau bonggol bambu. Dan di latar belakang kami ini Mas Agung sedang mengerjakan sesuatu. Itu mengerjakan yang tadi Mas ya? Nah, ini tempat pensil. Jadi dari bambu yang mungkin tidak berharga dibuang, tapi sekarang bisa menghasilkan karya yang seperti ini ya. Harganya tidak terlalu mahal, tapi karya seninya yang luar biasa yang bisa kita perhatikan. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat. Ambil sisi positifnya, bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah karya yang pada akhirnya menjadi sebuah usaha bagi kita, gitu ya. Mas Agung memberikan contoh bahwa semangat dalam berkarya ternyata justru muncul karena kepepet ya. Tapi kalau bisa ya jangan kepepet. Kalau bisa ya segera dikembangkan begitu ya, sehingga menjadi pekerjaan atau sebuah usaha yang luar biasa. Sekian dari kami, salam inspirasi. Terima kasih ya Mas Agung ya.